Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perdana akan memaparkan materi mata pelajaran PPKN dengan judul Demokrasi Indonesia. Sejarah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah tersebut berubah sejalannya dengan waktu. Definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di negara. 2. Sejarah demokrasi Indonesia. Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara Indonesia UUD 1945 disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham dan atau ajaran demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan sepenuhnya oleh rakyat. Dengan demikian juga NKRI tergolong negara yang menganut paham demokrasi perwakilan. Penetapan paham demokrasi sebagai tatanan pengaturan hubungan antara rakyat disatukan pihak dengan negara lain pihak oleh pendiri negara Indonesia yang duduk di PRRI telah kiranya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sebagai besarnya pernah mengecap pendidikan Barat, baik mengikuti secara langsung di negara-negara Eropa Barat khususnya Belanda, maupun mengikuti melalui pendidikan lanjut atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia sejak beberapa dasawarsa sebelum, sehingga telah cukup akrab dengan ajaran demokrasi berkembangnya di negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratis yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti atau kretein yang berarti kekuatan atau pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintah dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Melalui konteks budaya demokrasi, nilai-nilai dan norma yang menjadi panutan dapat diterapkan dalam praktik kehidupan demokrasi yang tidak hanya dalam menjadi panutan dapat diterapkan dalam kehidupan demokrasi pengertian politik saja, tapi juga dalam berbagai bidang kehidupan. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia menyebutkan demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan pergantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Berdasarkan beberapa pengertian demokrasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah di mana kekuasaan atau kedaulatannya ada di tangan rakyat. Dengan kata lain, rakyat dapat dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di negara Indonesia sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dibebaskannya penyelenggaraan kebebasan kebersamaan masyarakat dalam berkeyakinan, berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat, mengkritik, bahkan menguasai jalannya pemerintah. Tapi bukan berarti demokrasi di Indonesia saat ini sudah berjalan dengan sempurna. Masih banyak persoalan yang muncul terhadap pemerintah yang belum sepenuhnya menjamin kebebasan warga negara, seperti meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya kemacetan, jalanan semakin parah, banjir, dan korupsi. Dalam kehidupan berpolitik di setiap negara yang kerap selalu menikmati kebebasan berpolitik, namun tidak semua bebas politik berjalan sesuai dengan yang diinginkan, karena banyak hakikatnya di sistem politik mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Demokrasi adalah sebuah proses yang terus-menerus merupakan gagasan dinamis yang terkait erat dengan perubahan. Jika suatu negara mampu menerapkan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan dengan sempurna, maka negara tersebut adalah negara yang sukses menjalankan sistem demokrasi. Sebaliknya, jika negara itu gagal menggunakan sistem pemerintah demokrasi, maka negara itu tidak layak disebut negara demokrasi. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem pemerintah demokrasi, kita sudah sepatutnya untuk terus menjaga, memperbaiki, dan melengkapi kualitas-kualitas demokrasi yang sudah ada. Demikian tercapainya suatu kesejahteraan, tujuan, dan cita-cita demokrasi yang sesungguhnya mengikatkan Indonesia dalam keadaan dan suatu perubahan. Landasan-landasan demokrasi. Alinea pertama yang berbunyi kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Alinea kedua yang berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Batang tubuh Undang-Undang 1945. Salah satunya pasal 1 ayat 2 yaitu tentang kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pasal 6 yaitu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal 28 yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa, ada 4 macam demokrasi di bidang politik perwakilan rakyat ditetapkan dalam kehidupan bernegaraan di Indonesia, yaitu salah satunya yang pertama, demokrasi parlementer atau liberal. Demokrasi ini diperhatikan pada masa berlakunya Undang-Undang 1945, periode pertama 1945 sampai 1949. Kemudian dilanjutkan berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat UUD RIS 1949 dari UUDS 1950. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 pada masa berlakunya demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Kehidupan politik dan pemerintah tidak stabil sehingga program dari suatu pemerintah tidak dapat dijalankan dengan baik dan kesinambungan timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada pada saat itu. Demokrasi terpimpin. Lahirnya demokrasi terpimpin karena keinsafan, kesadaran dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer atau liberal yang mengakhirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun tahanan kehidupan ekonomi secara konsepsional. Demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam ungkapan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada konstituen pada tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Di antaranya, salah satunya adalah demokrasi terpimpin bukanlah direktur. Demokrasi terpimpin bukanlah demokrasi yang cocok untuk kepribadian dalam hidup berbangsa di Indonesia. Inti daripada pemimpin dalam demokrasi terpimpin adalah bermusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Berdasarkan pokok pikiran demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia. Namun, dari praktiknya konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagai mestinya, sehingga seringkali menyimpang dan nilai-nilai Pancasila UUD 1945 dan budaya bangsa. Penyebab adalah selain terletak pada presiden juga karena kelemahan legislatif sebagai partner yang mengontrol eksekutif serta situasi sosial politik tidak menentu saat itu. Demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa menggunakan hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa, menuntut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan permusyawaratan dalam menyelesaikan masalah, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan. Munculnya demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan dialami oleh bangsa Indonesia. Meskipun demokrasi ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, namun praktik demokrasi yang dijalankan pada masa Orde Baru masih terdapat sebagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi Pancasila. Di antaranya, salah satunya penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil, penegakan kebebasan berpolitik pegawai negeri sipil, kurangnya jaminan kebebasan penemuan pendapat, sistem pertanian dan tidak cocok otom dan berat sebelah, maraknya praktik korupsi dan nepotisme. Menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota demokrasi Pancasila di era Orde Reformasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila, namun perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa pelaksana demokrasi Pancasila dari masa Orde Baru. Pelaksana demokrasi masa Orde Reformasi sekarang ini salah satunya pemilihan umum lebih demokrasi, partai politik lebih mandiri, lembaga demokrasi lebih berfungsi.
Konsep trias politik, 3 pilar kekuasaan negara masing-masing bersifat otonom penuh. Adanya kehidupan yang demokrasi melalui hukum peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat. Ketentraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggara pemerintah negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan baik apabila nilai terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang menaruh sikap hidup berpolitik dan berpendidikan. Sekianlah pemaparan dari materi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.